ataupun naratif kita bahasa Melayu adalah lingua franca pada abad ke-16. Dalam bahasa Inggeris, "Weh, aku buat untuk orang Malaysia dengar." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Kumaha wartosna dalaman piye kabare Mas? Apik to? Yo opo kabare Cak? Apik ta? Geng-geng kabare apa runganan? No apa kareba? Ki apa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, dan juga kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Dalam bahasa Inggeris, "Weh, aku buat untuk orang Malaysia dengar." Tak payah nak cemburu sangat, tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO untuk Republik Indonesia dan warganya. Tahniah. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Secara peribadilah, pertama-tamanya kita perlu memperkasakan bahasa Melayu itu di dalam negara kita terlebih dahulu, sebelum kita ingin menyebarluaskannya ke tempat-tempat di luar. Tetapi sayangnya kita tidak ada legasi bahasa Melayu semasa. Ya, selalu kita berwacana ataupun naratif kita bahasa Melayu adalah lingua franca pada abad ke-16, bahasa Melayu penting. Itu legasi lampau yang tidak ada lagi sekarang. Tetapi di Indonesia, legasi itu, yang lampau itu, setelah mereka merdeka, malah sebelum mereka merdeka lagi, iaitu pada tahun 1928, mereka sudah mencipta bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang akan menyatu padukan rakyat Indonesia apabila merdeka nanti. Jadi dan setelah mereka merdeka pada tahun 45, legasi itu sampai hari ini bertambah kuat semakin hari. Jadi di Indonesia bukan saja setiap rakyatnya fasih berbahasa negara, mereka bangga, mereka sayang, mereka taat kepada bahasa negara mereka. Di Malaysia ini malang sekali lah. Di Malaysia ini malang sekali lah. Masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Jadi ini sesuatu yang amat tidak kena. Apa erti kerakyatan yang dipegang oleh mereka? Jadi saya kira kita harus selesaikan masalah di dalam negara terlebih dahulu sebelum kita mau menyebarluaskan bahasa Melayu itu ke tempat-tempat lain. Profesor Dr. Kok Seong ini satu-satunya profesor yang melihat apa yang terjadi saat ini kan.
tentang bahasa Melayu Malaysia. Benar juga dikatakan beliau bahwa yang terpenting adalah untuk digunakan di dalam negeri sebelum diperkenalkan kepada negara-negara lain. Logikanya masuk sekali ini dan memang harus seperti ini. Fakta yang terjadi di Malaysia seperti prof yang lain mengatakan bahwa bahasa Melayu dituturkan 300 juta. Seperti itu, dan masih banyak pula para anggota Dewan Rakyat yang tidak fasih berbahasa Melayu. Apalagi rakyatnya lebih banyak lagi yang tidak bisa menguasai dengan baik tentang bahasa Melayu. Seperti itu toh. Jadi Prof Kok Seong ini yang sangat masuk akal apa yang dia sampaikan, bahwa bahasa Indonesia itu dicetuskan sebelum Indonesia merdeka. Kenyataannya memang seperti itu. 1926 pada waktu itu ada Kongres Pemuda pertama tidak berhasil mencetuskan bahasa persatuan, karena pada waktu itu kan bahasa Melayu ya dari Muhammad Yamin kemudian ditentang oleh M. Tabrani, nggak perlu bahasa Melayu, dirubah saja namanya menjadi bahasa Indonesia. 1926 tidak terjadi kesepakatan sehingga tertunda sampai 2 tahun, 1928. Di Kongres Pemuda kedua akhirnya forum menyepakati bahwa bahasa bukan bahasa Melayu tapi namanya dirubah menjadi bahasa Indonesia atas inisiatif dari M. Tabrani. Seperti itu. Mengapa demikian? Karena para pendiri bangsa Indonesia sudah memikirkan lebih jauh ke depan bahwa kalau seandainya digunakan bahasa Melayu saja, yang merupakan Melayu adalah etnis ya, istilahnya suku, sebagian kecil dari warga negara Indonesia nantinya, gitu kan. Kan pada waktu itu Muhammad Yamin mengatakan tidak ada bahasa Indonesia, yang ada bahasa Melayu. Memang benar, memang benar tidak ada bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia juga belum ada, kenapa tidak kita buat sekalian gitu. Akhirnya sepakati dengan nama bahasa Indonesia untuk mempersatukan berbagai macam suku yang ada di Indonesia, kan seperti itu. Fakta yang terjadi adalah mengembangkan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu sebagai akar itu tidak mudah. Dari 1928 sampai sekarang udah berapa tahun berarti? Kan? Hampir 100 tahun kan begitu. Jadi untuk perkembangan kesininya bahasa Indonesia itu mendunia ya hal wajar, karena diperjuangkan juga tidak mudah. Pada waktu untuk memperkenalkan kepada rakyat Indonesia sendiri juga tidak mudah kan itu. Anda bayangkan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, itu dari berbagai macam suku dikumpulkan satu ruangan, kemudian suruh ngomong pakai bahasa apa coba? Akhirnya menggunakan bahasa Indonesia. Itulah sudah dipikirkan oleh pendiri bangsa Indonesia. Ini yang membedakan dengan Malaysia gitu. Sangat membedakan antara Indonesia dan Malaysia itu di sini. Tentang bahasa persatuannya kan seperti itu. Seperti yang dikatakan Dr. Kok Seong toh, bahwa di Malaysia itu tidak semua warga negara menguasai dengan baik bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia kan begitu. Oke ya, cukup sekian dari Tutor Gabut. Ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.